Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Laili Rofiati Zulfa dari Prodi PGSD A4 Universitas Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar. Saya akan memaparkan beberapa hal tentang pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan seks anak usia dini. Yang saya hormati Ibu Ragil Tri Oktaviani selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan seks anak usia dini. Yang saya banggakan seluruh teman-teman PGSD A4 dan pemirsa yang berbahagia. Perlu kita ketahui, pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Di sini saya akan memaparkan 3 hal tentang pendidikan. Yang pertama, definisi pendidikan, yang kedua, konsep pendidikan, dan yang ketiga, prinsip-prinsip pendidikan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang definisi pendidikan. Definisi pendidikan telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, pada intinya, pendidikan merupakan proses belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik untuk mengembangkan potensi dari peserta didik. Nah, pada pasal 1 ayat 2 diterangkan pendidikan nasional. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang ada di Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tanggap terhadap perubahan zaman. Jadi, pendidikan nasional adalah pendidikan di Indonesia yang memiliki dasar yaitu nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ciri khasnya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah diterangkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri, yaitu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk berkembangnya potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional ini yang utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan bertanggung jawab kepada bangsanya sendiri. Yang kedua, yakni konsep pendidikan. Saya akan menjelaskan konsep tentang pendidikan. Nah, pendidikan itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Pentingnya pendidikan menempatkannya pada strata tertinggi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan yang tertinggi pada kehidupan manusia itu salah satunya adalah pendidikan. Karena pendidikan menjadi barometer kemajuan suatu peradaban bangsa. Bangsa dinyatakan menjadi bangsa yang baik jika memiliki pendidikan yang tinggi. Tidak heran jika kemudian negara juga mengatur tentang sistem pendidikan untuk mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Nah, kenapa manusia membutuhkan pendidikan? Ada yang tahu? Ya, pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Jadi, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk menjadikan manusia yang manusiawi. Jadi, untuk menjadikan manusia yang sempurna, yang bermartabat, yang berakhlak, dan bertanggung jawab, itu adalah dengan pendidikan. Nah, dalam perkembangannya, manusia tidak hanya melatih dirinya pada batas tertentu, tapi juga mengembangkan dirinya sampai akhir hayatnya untuk menjadi manusia seutuhnya yang sempurna. Nah,
dalam mencapai predikat tertinggi manusia, maka manusia akan mengembangkan dirinya melalui upaya sistematis dan terencana dalam suatu konsep tertentu. Nah, konsep ini yang dinamakan dengan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi pusat tertinggi untuk menjadikan manusia yang manusiawi dan bermartabat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara memaparkan sistem pendidikan di Indonesia ini dengan beberapa konsep, yaitu ada 3 konsep, yakni ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. 3 hal ini merupakan konsep penting bagi pendidikan dasar yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada ing ngarsa sung tulodo yang mempunyai arti berada di depan, memberi contoh. Nah, prinsip ini cocok bagi anak yang membutuhkan contoh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi dibutuhkan seorang pendidik yang mampu memberi contoh yang baik kepada peserta didiknya. Akan tetapi seorang pendidik tidak boleh memberikan contoh terus-menerus kepada anak didiknya karena dapat menghambat kemajuan potensi anak didik tersebut. Jadi berikan contoh yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan peserta didik bisa mengembangkan potensinya dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, ing madya mangunkarsa yang memiliki arti berada di samping, memberikan kekuatan. Jadi, prinsip ini cocok untuk seseorang yang mulai bisa berdiri sendiri. Jadi, ketika seorang anak mulai bisa berdiri sendiri, guru sebagai fasilitator untuk memotivasinya agar dapat melanjutkan kemampuannya menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, tuturi handayani, yakni mendidik atau memberi dorongan dari belakang. Prinsip ini cocok kepada anak yang sudah bisa berdiri sendiri. Jadi, ketika seorang anak sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, seorang guru tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya menjadi seorang pendidik, akan tetapi harus selalu mengawasinya, harus selalu memantaunya agar nanti ketika peserta didik melakukan kesalahan atau hal yang tidak benar, seorang pendidik bisa mengarahkannya menuju ke arah yang baik lagi. Nah, 3 konsep yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara ini sangat cocok untuk pendidikan dasar yang ada di Indonesia, khususnya di sekolah dasar. Karena usia sekolah dasar sangat membutuhkan contoh dari pendidik untuk menyelesaikan masalah, selanjutnya membutuhkan motivasi untuk mendukung dirinya melanjutkan kemampuannya, dan yang terakhir untuk mengawasi peserta didik yang nantinya ketika melakukan suatu hal atau melakukan sesuatu mendapati kesalahan, seorang pendidik bisa mengarahkannya, menasihatinya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Nah, poin yang ketiga dan yang terakhir adalah prinsip pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah tercantum prinsip penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Pada pasal 4, yaitu ada 6 poin prinsip pendidikan. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Jadi, pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia ini ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa pengecualian. Jadi, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak ada diskriminasi atau pengecualian bagi siapapun. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Jadi, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini sudah tersistem dan terstruktur dengan baik dan terbuka. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses yang membudayakan dan memberdayakan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Jadi penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia ini diselenggarakan sepanjang hayat.
mulai dari lahir sampai akhir hayatnya. Jadi seseorang berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa batasan usia. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia ini haruslah memberikan keteladanan yang baik bagi peserta didik, membangun kemauan peserta didik untuk terus belajar, dan belajar lagi, serta mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Jadi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung ini merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Jadi masyarakat di sini berperan penting dalam pendidikan yang ada di Indonesia untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk masyarakat Indonesia, jadikan pendidikan di Indonesia ini menjadi pendidikan yang baik, lebih baik, dan sangat baik. Nah, itu tadi pemaparan saya tentang pendidikan, yaitu yang pertama definisi pendidikan, yang kedua konsep pendidikan, dan yang ketiga prinsip pendidikan. Dari kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini, yaitu pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan primer, khususnya pendidikan dasar pada sekolah dasar. Karena pendidikan di SD atau sekolah dasar merupakan dasar atau fondasi menuju ke pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kita sebagai calon pendidik, guru sekolah dasar harus berupaya untuk menjadikan pendidikan di Indonesia ini menjadi lebih baik dan berupaya untuk mendidik peserta didik kita nanti menjadi seseorang yang bertanggung jawab, kreatif, mandiri, serta bermartabat. Nah, itu tadi pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!